Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Manajemen Inovasi gitu ya. Sekarang kita masuk di pertemuan 5. Kita langsung masuk ke praktik gitu ya. Di tahap 1 identifikasi kebutuhan dan problem. Kalau kita ngelihat gitu ya dari RPS Manajemen Inovasi di pertemuan 5 kita fokusnya sudah di sini ya. Mulai masuk ke project seperti itu. Di pertemuan kali ini kita akan menentukan topik inovasi kelompok ya. Jadi nanti per kelompok menentukan inovasinya. Lalu kita melakukan identifikasi kebutuhan dan masalah seperti itu. Kalau kita recap ya dari yang lalu, pertemuan yang lalu kita udah pernah bahas tentang tahap-tahap dari design thinking. Ada 4 ya, tahap 1, 2, 3, 4. Yang kelima tidak kita bahas gitu ya. Nah, yang di tahap 1, 2, 3, 4 kita sekarang yang ada di pertama gitu ya. Kita ada di pertama, kita mencari topik, kita mencari mengidentifikasi masalah gitu ya istilahnya. Terus habis itu mengidentifikasi sebenarnya apa gitu. Minggu depan kita lanjutkan tahap 1 lagi gitu ya. Nanti akan dijelaskan di minggu depan aja. Untuk sekarang kita fokusnya itu adalah memilih topik inovasi. Caranya gimana sih memilih topik inovasi? Caranya menentukan masalahnya gitu ya. Jadi kalau kalian menentukan topik inovasinya nanti ini di dalam project, tentukan masalahnya. Misalnya masalahnya apa gitu ya. Lalu kemudian identifikasi masalah yang diangkat. Tahapannya seperti ini ya, untuk memilih topik inovasi, menentukan masalahnya, terlalu mengidentifikasi masalah. Cara mengidentifikasi masalah, topik yang dipilih nanti kalian analisis menggunakan, udah kenal ya ini ya, 5W plus 1H. What, apa sebenarnya gitu ya. Where, di mana itu terjadinya, when itu kapan, who itu siapa gitu ya. Siapa yang terlibat dalam permasalahan tersebut gitu. Why, kenapa sih? Terus how, gimana itu bisa terjadi? Itu ya masalahnya. Nah, seperti ini aja. Jadi aktivitas kita perkuliahan akan seperti ini. Saya akan cepat menjelaskannya karena selebihnya kalian berjalan sendiri ya di dalam kelompok. Saya akan hanya memberikan briefing aja ini. Briefingnya lalu kalian aktivitasnya perkuliahannya akan dilaksanakan per kelompok. Dan itu akan berlaku mulai sekarang sampai nanti pertemuan 10 saya rasa. Di situ kan pembangunan proyek kalian gitu ya, pembuatan proyek kalian. Nah, di tahap ini atau di pertemuan sekarang ini kalian menentukan topiknya, kira-kira mau apa yang diangkat. Tetapi mengangkatnya itu tidak 1, 3. Kenapa kok 3? Alternatif gitu ya. Jadi jangan cuma 1 gitu. Buat 3 alternatif ya. Pilih alternatif topik 3 gitu yang akan diangkat. Oke, kemudian analisis 5W 1H. Jadi yang dianalisis 5W 1H itu alternatifnya semuanya, tiga-tiganya gitu ya. Silahkan nanti dituliskan di dokumen gitu hasil analisisnya, terus nanti disubmit dengan tugas kelompok. Oke, seperti itu aja. Oke, jadi topik ini kenapa ada 3 ini berupa alternatif. Nah, nanti setelah kalian mengumpulkan semua, saya akan membaca kasusnya, saya akan membaca topiknya, lalu saya akan membaca juga bagaimana analisanya, gitu ya, analisanya. Nah, yang menarik itu akan saya angkat atau saya pilih gitu. Oke, berarti kelompokmu pilih yang topik 1 misalnya gitu ya, seperti itu. Silahkan kalian boleh urutkan nomor 1 itu dari yang paling kalian pingin sampai ke nomor 3. Oke. Lalu untuk memilih topik, ini saran ya dari saya, usahakan yang pertama adalah topiknya itu dekat dengan kalian. Kenapa penting dekat dengan kalian? Kalian nanti cari datanya atau mungkin wawancaranya gitu ya, itu lebih mudah. Seperti itu ya. Jadi kalian nanti wawancaranya lebih mudah. Kalau misalnya sesuatu yang sangat jauh dari kalian nggak bisa wawancara, itu akan persulit datanya nanti gitu ya.
Oke, setelah topiknya yang di sekitar kalian atau di kehidupan kalian, selanjutnya topiknya itu bebas, nggak harus produk. Misalnya gerakan sosial boleh, atau gerakan apa gitu silahkan. Nanti lebih kita ngangkatnya itu topik itu masalahnya ya, bukan solusinya. Jadi misalnya kalian bukan menuliskan tentang membuat perpustakaan, bukan kayak gitu, tetapi kurangnya minat baca, seperti itu ya. Jadi topik yang dimaksud yang seperti itu. Bukan yang mau kalian buat apa, tapi topiknya adalah masalahnya. Oke. Lalu yang selanjutnya topik itu harus gimana ya? Harus bisa didefinisikan. Misalnya gimana gini. Kalau misalnya kurangnya minat baca, kalau gitu aja kan terlalu luas ya. Siapa yang kurang minat baca? Kurang lengkap. Akhirnya kurangnya minat baca pada masyarakat atau mahasiswa lingkungan kampus UM misalnya kayak gitu. Nah, seperti itu silahkan bisa juga gitu ya. Nah, jadi kayak gitu kan terdefinisi gitu ya, jelas nanti populasinya siapa, yang diselesaikan masalahnya siapa gitu ya. Karena kalau misalnya menyelesaikan minat baca seluruh orang itu akan lebih sulit gitu ya. Bukan tidak mungkin, tetapi lebih sulit. Jadi lebih general nanti semakin sulit. Kalau misalnya lingkungannya lebih kecil, semakin baik. Biasanya solusinya itu akan lebih ngena gitu kalau lebih kecil populasinya, seperti itu. Oke, seperti itu aja topiknya. Silahkan kalian pilih, nanti kalian tuliskan di dokumen ini ya, seperti yang saya jelaskan di sini. Nah, terus setelah itu kalian upload. Nah, nanti minggu depan akan saya pilih mana topiknya yang harus kalian atau yang akan kalian kerjakan di dalam project, seperti itu. Nanti minggu depan kita melakukan tahap yang selanjutnya, itu pakai empathy map. Itu akan saya jelaskan minggu depan. Oke, seperti itu aja. Batas pengumpulannya adalah H-2. Jadi kalau kalian kuliahnya hari Rabu, berarti pengumpulannya hari Senin minggu depan. Gitu aja, kita dapat akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.